wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus P Channel. Dalam video kali ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Taif ya. Dalam video ini kita akan menikmati bagaimana suasana perjalanan di kota Mekah ke Taif ya, melalui perjalanan jalur yang bisa dilewati oleh bis besar ya, bukan dari jalur yang lewat pegunungan. Dan selama perjalanan akan ditemani oleh Ustadz kita Bapak Abdul Malik untuk memberikan tausiahnya. Mari kita simak videonya. Terima kasih. Mobilnya sudah bermerek-merek di mobilnya, di garasinya. Tapi kalau Allah mengurai nikmatnya, maka tidak akan indah dan nikmat di dunia ini. Pada pagi hari ini yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat sehat yang wajib kita mensyukuri, sehingga insya Allah sebentar lagi kita akan sampai di Taif, mungkin dengan waktu sekitar 2 jam perjalanan menuju Taif. Taif itu berada di dataran tinggi, bukan dataran rendah. Sebuah pegunungan yang amat sangat sejuk. Kalau mungkin di Indonesia seperti Bogor, ada di sini namanya Taif. Dan di Taif itu banyak penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan. Di antaranya buah yang ada di Taif yaitu bersumi, buah katus, dan juga buah rumman, delima, dan juga banyak buah-buahan yang lain yang tidak bisa sebutkan saya satu persatu karena saya banyak tidak tahu. Bagi Masjid Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas ini saudara gemisangnya Rasulullah, yang banyak para ulama mengambil sanad kepada beliau, karena beliau juga yang pernah diludahi mulutnya oleh Rasulullah. Jadi banyak perawi-perawi hadis dan tafsir keluar dari beliau, karena beliau selalu bersama Rasulullah pada zaman dulu. Dan saking tawaduknya Abdullah bin Abbas ini berpesan kepada keluarganya, nanti apabila saya sudah meninggal, jangan saya dikuburkan di Mekah ataupun di Madinah, karena yang pantas dimakamkan di Mekah maupun di Madinah hanya orang-orang yang betul-betul bersih hatinya. Kata Abdullah bin Abbas, saking tawaduknya beliau, sehingga beliau hijrah ke daerah Taif, dan kemudian beliau sakit dan meninggal di sana. Dan di sana juga ada satu masjid namanya Masjid Qu, ada Masjid Adas, yang insya Allah nanti kita akan melewatinya, tapi kita tidak bisa turun karena biasa pemerintah di sini itu sering merubah peraturannya. Sekarang begini, besok begitu, besoknya begitu, besoknya lagi begini, sering berubah-ubah. Tergantung dari pimpinnya, kalau tidak salah seperti itu. Jadi seenak ECW jadi orang cowok. Tapi meskipun demikian, kita tetap harus bersyukur kepada Allah, karena kita bisa diberi kesempatan untuk datang ke Taif. Karena dulu Rasulullah pernah ke Taif setelah Siti Khadijah wafat dan Abu Thalib juga wafat. Rasulullah mencari perlindungan kepada suku-suku Bani Taif yang ada di dalam Taif.
Karena di Mekah pada waktu itu tidak bisa menerima Rasulullah dengan baik. Rasulullah berandai-andai barangkali ke daerah Taif bisa diterima saya menyampaikan tentang kebenaran Allah, tentang agamanya Allah, tentang kebenaran saya diutus oleh Allah. Sehingga Rasulullah berjalan kaki dari sini, dari Mekah menuju Taif. Dan Rasulullah juga tinggal di Taif itu 10 hari. Rasulullah ditemani anak angkatnya sekaligus sahabatnya. Beliau adalah Zaid bin Harithah. Di saat sebelum saya lanjutkan cerita, di saat Rasulullah dulu Isra Mi'raj, Rasulullah kan datang itu ke surga, neraka dan surga. Rasulullah akan datang, dan di surga ada beberapa bidadari yang selalu berdandan. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, siapakah itu ya Rasulullah? Siapakah itu malaikat Jibril? Dia adalah bidadari yang merindukan Zaid bin Harithah. Kenapa kok sampai dirindukan seperti itu, wahai ibu bapak sekalian? Ternyata setelah Rasulullah menyebarkan agama Allah ke daerah Taif, Zaid bin Harithah ini menjadi perisainya Rasulullah. Allah menyebarkan tentang agama Allah di Taif bukan diterima dengan baik, malah diterima dengan tidak baik, bahkan cacian dan makian kepada Rasulullah. Dan juga bukan hanya itu, bahkan Rasulullah diusir dari kota Taif untuk segera meninggalkan kampung Taif, dan juga dihujani dengan batu Rasulullah. Batu. Zaid bin Harithah menjadi perisainya Rasulullah. Zaid bin Harithah melompat ke sana kemari. Di saat batu datang dari depan, Zaid bin Harithah maju ke depan supaya tidak mengenai Rasulullah. Di saat batu datang dari samping kanan, Zaid bin Harithah melompat ke samping kanan. Di saat Zaid bin Harithah melihat batu datang dari arah kiri, Zaid bin Harithah melompat ke sebelah kiri dan juga ke belakang. Jadi Zaid bin Harithah ini semula yang ganteng, setelah pulang dari Taif tidak seorang pun yang mengenali Zaid bin Harithah, karena kepalanya dan wajahnya sudah hancur, benjol semua. Coba dibayangkan, semula hatinya begitu tampan dan gagah, setelah pulang dari Taif tidak seorang pun yang mengenali Zaid bin Harithah. Karena saking sayangnya kepada Rasulullah dan saking cintanya kepada agamanya Allah, Zaid bin Harithah rela mengorbankan dirinya, mengorbankan badannya untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harithah dilindungi oleh bidadari ada di dalam surga yang menemani Rasulullah di saat menyebarkan agama Allah ke Taif. Kemudian kita menemani Rasulullah saja tidak, jangan menemani. Bertemu dengan Rasulullah pun tidak, jangan bertemu. Bermimpi pun mungkin tidak. Terus apa kelebihan kita? Kelebihan kita, meskipun kita tidak mengawal Rasulullah, kita mengawal syariatnya Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita semuanya akan dirindukan oleh surga-surganya Allah, karena kita mengawal syariatnya Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Apa syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah seperti sekarang ini? Kita disuruh sholat oleh Allah, kita melaksanakan sholat. Kita disuruh puasa oleh Allah, kita puasa. Kita disuruh berzakat oleh Allah, kita berzakat.
Kita disuruh naik haji oleh Allah yang mampu, kita haji bagi yang mampu. Itu adalah hukumnya Islam. Allah melarang kita berzina, kita tidak berzina. Allah melarang kita tidak mabuk-mabukan, kita tidak mabuk-mabukan. Allah melarang kita tidak memakai narkoba, kita tidak memakai narkoba. Itu ada yang disebut dalam melawan syariatnya Allah. Ada di kota Taif, Rasulullah dihujani batu oleh orang-orang penduduk Taif. Rasulullah memohon kepada Allah agar dikuatkan dirinya dan memohon kepada Allah, dan Allah memerintahkan malaikat Jibril supaya mendatangi Rasulullah, dan doanya langsung diijabah oleh Allah. Dan di situ ada beberapa malaikat yang sudah siap pasang badan, istilahnya kalau sekarang. Seandainya Allah mengangkat tangannya meminta agar kota Taif ini dihancurkan oleh Allah, maka seketika itu juga malaikat penjaga gunung yang ada di kota Taif akan dibenturkan satu dengan yang lainnya. Maka seketika itu juga tidak akan ada satupun yang bisa hidup di kota Taif. Tapi Allah tidak mau, Rasulullah tidak mau, meskipun malaikat menawarkannya. Apa kata Rasulullah? Iya, sekarang mereka tidak mau menyembah kepada Allah, tapi aku memohon kepada Allah, siapa tahu nanti di kemudian hari ada dari keturunan anak mereka yang mau menyembah kepada Allah. Disitulah kelembutan Rasulullah ditunjukkan, sehingga Rasulullah berhenti karena capek dikejar-kejar orang Taif. Berhenti di suatu perkebunan anggur bersama Zaid bin Harithah. Setelah berhenti, Rasulullah menaruh tangannya di samping kubut anggur, menaruh tangannya, dan kemudian tanah itu batu itu ada bebatuan. Batu itu ambles memperbaiki posisi batu itu sendiri, sehingga dikasih nama batu itu batu masjid. Dibangun sebuah masjid kecil hanya dengan batu biasa yang dibangun sederhana, dinamakan Masjid Tur. Tapi sayang kita insya Allah pada saat ini kita takut tidak bisa masuk ke sana, hanya kita lewat saja insya Allah. Kalau pakai mobil kecil bisa kita masuk, dan batu itu sampai sekarang masih wangi. Bekas lengannya Rasulullah sampai sekarang tetap wangi. Karena saya tahu, karena saya sering sana mencium batu itu. Dan di situ bertemu dengan seorang pemuda yang bekerja menjadi tukang kebun anggur. Dan seorang pemuda ini bernama Adas. Karena melihat Rasulullah kecapean dengan Zaid bin Harithah, didatangi oleh Adas dan dibawakan setangkai anggur, dan kemudian diberikan kepada Rasulullah. Setelah diberikan kepada Rasulullah, Rasulullah mengambilnya dan kemudian memakannya. Nah, di saat mau makan, Rasulullah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget, ini bahasa apa? Dan kamu siapa? Dan oleh Rasulullah dipegang pundaknya, saya adalah Muhammad. Kalau orang Islam mau makan, kita harus baca Bismillah. Dan ditanyakan Adas ini, kamu dari mana? Saya seorang Nasrani. Setelah itu Rasulullah dikasih anggur, dan kemudian Adas itulah yang pertama kali orang Taif yang masuk Islam.
setelah mendengar Rasulullah makan buah anggur dengan baca bismillah. Dan kemudian Rasulullah kembali pulang. Dan di situ juga ada Masjid Adas. Masjid Adas dibangun suatu masjid supaya dikenang oleh kita bahwa di Taif ada seorang pemuda yang sangat baik hati dan beriman kepada Allah. Orang pertama kali beriman kepada Allah namanya Anas. Dan seperti ini jalan-jalan ini tidak seberapa. Kalau lewat Hatta, lewat pegunungan, jalan yang satunya, jalannya kayak ular melingkar. Belok kanan, belok kiri, sampai naik ke puncak gunung. Kita sudah enak sekarang, bisa naik bis, jalannya sudah rata, bisnya ber-AC. Rasulullah dulu jalan kaki, Bapak sekalian. Kepanasan di jalan menuju ke Taif. Apakah kita tidak malu kalau mulut kita tidak dibasahi dengan salawat kepada Rasulullah? Karena Rasulullah demi kita, Rasulullah mengorbankan segalanya untuk kita. Bahkan kita yang sangat dirindukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa bersama Rasulullah kepada Allah. Tanpa bisa. Karena kita sekarang ini berziarah mengikuti jejaknya Rasulullah dan mengenal perjuangannya Rasulullah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berselawat sebentar agar hati kita tenang, tentram, aman, nyaman, senang. Siap Ibu baca selawat semuanya? Beneran? Kayaknya pada tidur. Nggak tidur kayak gitu. Senangnya tidur. Ya sudah, kalau tidur kita nggak jadi baca selawat. Selawat aja ya sebentar ya. Ya, yuk, kita baca selawat dulu. Selawat Tibbil Qulub yang seperti kemarin kita baca. Karena Tibbil Qulub ini sangat populer dan mudah kita mengikutinya, karena sering Tibbil Qulub ini dibaca di medsos-medsos. Jadi insya Allah Bapak Ibu bisa mengikutinya. Ayo kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء